Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatuh fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Mungkin yang terhormat Ustadz Mumu ya, Mumu dan para jemaah majelis taklim yang saya hormati, teman-teman sekalian. Di sini saya akan memberikan tausiah dan ini sifatnya non-formal ya. Jadi kita sharing-sharing, kalau misalnya saya ada kesalahan mungkin bisa ditahu karena saya juga masih belajar gitu. Mungkin Ustadz kalau misalnya aneh ada kesalahan mungkin di dalam bahasa Arabnya gitu mungkin bisa dibenerin gitu kan. Kalau saya juga masih belajar ini. Jadi tema yang mau saya bawakan adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Ya. Ini langsung aja. Sebenarnya agama Islam itu agama yang sangat mencintai ilmu, agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib sebagai muslim dan muslimah. Jadi agama Islam itu agama yang sangat sekali namanya menghormati ilmu. Bukan hanya ilmu agama saja, tetapi ilmu keduniaan juga. Itu spesialnya Islam, Bapak-bapak. Jadi dan ilmu itu langsung dibawa. Contohnya di dalam surat Al-Anbiya. Auzubillahi minasyaiton, ayat 33. Surat Al-Anbiya ayat 33. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Itu juga ilmu Bapak-bapak. Artinya adalah, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kita tahu nih, kalau misalnya ilmuwan kita tuh ilmuwan dari negara-negara lain, dari orang-orang kafir gitu kan, itu tuh menemukan bulan, matahari berada pada garis edarnya itu melalui penemuan. Sedangkan kita sudah ada di dalam Al-Quran sebelum penemuan itu berada gitu. Jadi agama Islam itu agama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan gitu, agama yang benar gitu. Karena kenapa? Karena kebenaran itu adalah dari dalam ilmu pengetahuan juga gitu. Jadi banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Seperti manusia itu berasal dari nutfah, kan? Dasar dari air mani. Itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran sebelum orang-orang itu meneliti manusia itu terbuat dari mana sih gitu. Al-Quran itu sudah tahu duluan gitu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu. Dan Allah pun menyuruh kita untuk membaca gitu, untuk mencari tahu gitu. Dan dasar kita mencari tahu, membaca itu berada di surat Al-Alaq ayat 1 dan 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu gitu. Jadi membaca itu sudah diperintahkan Al-Quran sejak pertama kali Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu kenapa diturunkan membaca? Karena ketika kita belum tahu apa-apa, kita belum tahu apa itu pengetahuan, apa itu, kita membaca gitu. Jadi Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah membaca gitu, membaca apa saja gitu. Mau kita membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab yang lain gitu. Karena dari kita membaca ini, kita bisa
apa ya, kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Jadi kita lebih tahu gitu. Kita lebih tahu apa aja gitu. Apa aja sih yang di dalam Al-Qur'an, apa aja sih yang di dalam kitab ini, apa aja sih gitu. Jadi kita lebih luas gitu. Pengetahuan kita lebih luas karena membaca. Oleh karena itu kenapa Allah menurunkan wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram gitu. Iqra lagi, membaca lagi gitu. Jadi Islam itu benar-benar agama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan gitu. Dari mana? Dari membaca juga gitu. Nah, lanjut kepada selanjutnya. Nah, selain ilmu pengetahuan, Al-Quran itu menjadi sebuah tolak ukur kebenaran. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang seperti mungkin Ustaz tahu ayat Al-Quran tentang menemukannya jasad Firaun. Ya, jadi Firaun itu diawetkan oleh Allah untuk jadi tanda seorang pemimpin gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau misalnya salah saya tolong koreksi gitu. Kita juga makan. Iya. Nggak apa-apa. Ini kan kita dialog aja gitu. Iya, lanjut. Jadi sebelum jasad Firaun itu ditemukan oleh penemuan gitu, oleh orang kafir gitu. Al-Quran sudah memberitahukan bahwa mayat jasad Firaun itu diawetkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi tanda-tanda, untuk menjadi peringatan kepada pemimpin-pemimpin kita, agar pemimpin kita tidak zalim, agar pemimpin kita tetap taat kepada Allah gitu. Jadi kalau kita lihat dari konteks ilmu pengetahuan, maka Al-Quran itu udah tahu duluan gitu, daripada orang-orang yang mencari dulu gitu, daripada orang-orang yang mencari ini bulan ini gimana, matahari ini gimana. Al-Quran sudah mencantumkannya duluan gitu. Jadi kalau menurut saya Al-Quran itu adalah ilmu dari segala ilmu. Jadi dia menyakup banyak ilmu gitu. Makanya orang-orang kafir juga banyak yang membaca Quran, jangan salah juga gitu. Jadi banyak sekali di universitas-universitas Kristen itu yang sempat ada yang namanya tafsir Quran juga. Jadi Quran juga ini kan sebagai ilmu gitu untuk mereka gitu. Makanya Allah bilang agama Islam itu agama untuk orang-orang yang berpikir gitu. Jadi Al-Quran itu adalah landasan dari segala ilmu. Mungkin segitu aja tausiah dari saya. Mungkin jika ada kesalahan mohon maaf gitu, karena saya juga masih manusia, saya masih tidak luput dari kesalahan. Oke, sekian aja dari saya. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.